Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitrotunisa dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, NIM SK120019. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagan transportasi membran dan membran plasma. Pertama, kita akan mempelajari tentang transportasi membran. Transportasi membran adalah pergerakan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat perblam dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transportasi membran dibagi menjadi dua bagian, transportasi pasif dan transportasi aktif. Transportasi pasif dibedakan menjadi tiga bagian: pompa natrium, natrium-kalium, endositosis, eksitosis. Pompa natrium adalah tergolong transport aktif. Sel mengeluarkan energi untuk mengangkat kedua macam ion tersebut. Pompa natrium kalium adalah enzim yang ditemukan dalam membran dari semua hewan. Fungsinya adalah memindahkan Na+ dari sel dan K+ di dalam sel terhadap gradien konsentrasi mereka. Sedangkan endositosis yaitu peristiwa memasukkan zat padat atau tetes cairan ke dalam sel melalui membran. Proses endositosis terjadi pada amoeba dan sel-sel tubuh pada vertebrata, seperti sel darah putih, sel-sel ginjal, epithelium usus, makrofag hati. Penangkapan kuman penyakit oleh sel darah putih dengan cara endositosis disebut fagositosis. Sedangkan eksositosis yaitu peristiwa pengeluaran zat padat atau tetes cairan ke dalam sel melalui membran. Fungsi transportasi aktif. Fungsi transportasi aktif ialah sebagai pemelihara keseimbangan dalam sel. Contoh transportasi aktif antara lain transportasi aktif yang terlangsung di sitoplasma sel darah merah manusia. Sitoplasma sel darah merah manusia pada umumnya mampu mempunyai kadar ion kalium 30 kali lebih besar daripada plasma. Mekanisme transportasi aktif ini adalah hanya sebagai kecil luas membran plasma terbenam ke dalam bentuk kantong. Setelah kantong semakin dalam, kantong tersebut terjepit membentuk vesikula yang isinya materi yang didapat dari luar sel. Transportasi pasif adalah perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Macam-macam transportasi pasif. 1. Difusi, 2. Osmosis, dan difusi terfasilitasi. Difusi adalah perpindahan zat atau gas cairan atau padat dari larutan berkadar tinggi ke larutan berkadar rendah tanpa bantuan energi, sehingga dicapai urutan
yang kadarnya sama. Osmosis adalah perpindahan air atau zat pelarut larutan yang terkadar rendah ke larutan yang terkadar tinggi melalui membran semi membran tanpa bantuan energi. Contoh, kentang dan kacang apabila direndam dalam air akan menggembung. 3. Difusi fasilitasi. Contohnya pada proses pengangkatan glukosa dari lumen usus ke dalam pembuluhan darah usus halus. Glukosa tidak dapat berdifusi secara spontan tanpa adanya protein. Terdiri dari dua bagian, struktur membran plasma dan protein membran. Struktur membran plasma terdiri atas hidrofilid atau disebut dengan suka air, ekstraseluler kaya akan air, intraseluler kaya akan air, hidropolit tidak mau kontak dengan air atau takut terhadap air. Membran plasma terdiri dari dua jenis lipid. Barrier lipid ini tersusun atas fosfolipid. Protein membran terdiri dari beberapa fungsi, ialah ion channel itu berbentuk seperti pipa. Terus kedua, carrier untuk memindahkan ion tertentu dari ekstra sampai intra berubah bentuk. Ketiga, reporter dapat mengenal substansi lalu terjadi efek meningkat permeabilitasi terhadap air. Keempat, enzim sebagai katalis mempercepat reaksi. Cal Indenfetin Marques sebagai sebuah nama teks. Linker menghubungkan difelamin dari ekstraseluler ke intraseluler. Sekian dari saya, bila ada sesuatu yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.